Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ibu nan hebat. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Kedua, menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia serta pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat, mari ikuti pembahasan berikut ini. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama, dikelola sendiri. Yang kedua, melibatkan investor asing. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah A. PT Freeport Indonesia. B. Perusahaan Tambang Minyak Negara. C. Batik Indonesia. A. PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Mimika, Papua. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembakau, emas, dan perak. Kontribusi PT Freeport bagi negara. 1. Menyediakan lapangan kerja. Kedua, penanaman investasi. Ketiga, pembelian barang dan jasa domestik. 4. Pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. B. Perusahaan tambang minyak negara. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia, seperti bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Beberapa kilang minyak Indonesia milik pemerintah. Yang pertama adalah Kilang Minyak Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Yang kedua, Kilang Dumai atau Seipakhning di Riau. Terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia, yaitu Polyfluid Terephthalate. 3. Kilang Cilacap di Pulau Jawa. Merupakan satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. 4. Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur. Tugas Kilang Minyak Balikpapan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. 5. Kilang Kasim di Desa Malaban, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Lokasi kilang minyak ini berada di sekitar kilang Petrocina dengan pertimbangan A. Menghemat biaya transportasi. B. Mengurangi biaya investasi. C. Tersedia area yang luas. D. Jauh dari pemukiman penduduk atau berada di tengah hutan. 6. Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Kilang ini memiliki nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat. 7. Kilang Cepu. Tugasnya menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Pulau Jawa. C. Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan merupakan bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dilihat dari teknik pembuatannya, batik dibagi menjadi 1. Batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Satu kain batik dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. 2. Batik cap merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. 3. Batik lukis merupakan proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Pewarnaan pada batik lukis biasanya menggunakan serat-serat alami.
2. Kita akan bahas pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkannya tersebut dapat bersifat positif dan negatif. A. Migrasi penduduk. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal PT Freeport beroperasi, penduduk mulai masuk ke wilayah sekitar tambang sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. B. Transportasi. Mobilitas penduduk tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana transportasi darat, laut, dan udara. C. Bermunculan lembaga sosial ekonomi. Sebagai contoh, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamaro atau LPMAK, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport, membangun sekolah untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan. D. Pendidikan. Keunggulan pusat-pusat ekonomi yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil, sehingga setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. E. Pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri, sehingga berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja yang akan memperluas lapangan kerja. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.